يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah darinya lah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti, kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam acara rutin kita yaitu kajian online Ba'da Subuh, Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Dan kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali bergabung. Kemudian, seperti biasa, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita luruskan niat dan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridhonya. Mari kita hadirkan hati, pikiran, dan jasad kita agar bisa fokus mendengarkan butiran-butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian, selama kajian berlangsung, kami akan mute all jamaah. Dan bagi para jamaah, disarankan untuk stop video atau host akan menonaktifkan video para jamaah yang terlihat sedang dalam posisi berbaring. Kemudian, setiap pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat yang sudah kami persilahkan. Nanti juga kita akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Pak Ustadz Mukhlisin Aziz MA, dengan tema Hidup Sukses dan Berkah dengan Rumus Al-Fatihah. Materi disampaikan hingga pukul 06.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab hingga pukul 07.00. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Mukhlisin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendrawan. Semoga kabarnya sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat semua hari ini. Amin, amin insya Allah. Baik Pak Ustadz, kepada Pak Ustadz kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami di pagi yang penuh keberkahan ini kesiapan yang maksimal, terutama kesiapan rohani kami, beningnya hati kami, lurusnya hati kami untuk menerima pancaran ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tambahkanlah ilmu kami di pagi yang suci ini. Ya Allah, mudahkan kami memahami apapun yang Kau hadirkan dalam hidup kami, dan bimbing kami terus ya Allah, dalam kondisi apapun, dimanapun, agar kami terus bisa istiqomah, berpegang teguh kepada agamamu yang lurus, dan kemudian bisa mengikuti apa yang telah Engkau anugerahkan kepada para kekasihmu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih Allah anugerahkan kesehatan, umur panjang, dan kemudian memulai hari dengan luar biasa. Tadi kita sudah sholat subuh, dan kemudian memulai dengan salah satu kewajiban kita ya, kepada kewajiban fardiyah dan kewajiban individual, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan lurusnya niat kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah, pagi hari ini Allah anugerahkan insya Allah ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan insya Allah ilmu yang hari ini Allah anugerahkan akan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bicara tentang satu rumus dalam kehidupan yang ternyata rumus ini sudah Allah berikan dan bahkan minimal 17 kali kita baca, yaitu dari Al-Fatihah. Maka saya memberikan judul Hidup Sukses dan Berkah berbasis atau dengan rumus Al-Fatihah. Kenapa sukses dan berkah? Karena sukses itu yang saya maksud adalah hasanah di dunia, kesuksesan di dunia, pencapaian-pencapaian dunia kita, dan kalau bisa berkah. Berkah dalam arti kesuksesan dunia kita itu bisa menjadi jalan atau wasilah atau jembatan kita untuk mendapatkan hasanah di akhirat. Karena banyak orang seringkali hasanah dunianya malah menjadi hambatan atau hijab untuk menggapai hasanah di akhirat. Bahkan kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang diabadikan dalam Al-Quran, misalkan surat Al-Baqarah ayat 200, Allah mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Ya Allah, anugerahkan saya sukses di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaupun saya nggak dapat kehidupan akhirat. Itu kan luar biasa. Ada orang-orang yang doanya, saya kira kita tidak ya, tetapi menjalani hidup dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, beri saya dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, walaupun akhiratnya nggak dapat. Walaupun tidak ada, saya kira orang mengucapkan doa itu, tapi seringkali kita lihat orang menjalani hidupnya yang penting dapat dunia, tetapi mengorbankan akhiratnya. Yang benar kan kemudian doa yang kita baca, yang kita kenal sebagai doa sabu jagat, yaitu di 200 ayat 201 ya, surat Al-Baqarah 201, yang betul adalah wa minhum, dan dari sebagian manusia mayyakulu, orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang membedakan. Membedakannya apa? Ada hasanah tadi. Kalau yang awal tadi Rabbana atina fid dunya, pokoknya pengen dapat dunia, itu cuma sukses saja. Tetapi indahnya menurut Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah ini menjadi barometer. Caranya apa? Sukses dunianya dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Sebab kalau mendapatkan dunia, suksesnya dengan cara-cara Allah, dengan cara-cara yang Allah ridhoi, maka akan menghantarkan wafil akhirati hasanah. Hasanah kita juga kita dapatkan di akhirat. Itu yang saya sebutkan dengan keberkahan. Nah, ternyata hidup untuk sukses dan berkah atau sesuai dengan harapan kita, doa sabu jagat itu ternyata rumusnya adalah sudah diberikan Allah. Bahkan kita baca 17 kali dalam sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah bukan sekedar bacaan. Al-Fatihah bukan sekedar surat sholat.
Al-Fatihah bukan sekedar sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ternyata itu rumus hidup. Maka saya baru menyadari dulu sejak kecil saya sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ada sebuah hadis ya, riwayat At-Tirmidzi, hadis itu berbunyi bahwa ma'anzalallahu fit Taurat wala fil Injil. Tidaklah diturunkan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil mislu umul Quran, seperti umul Quran, yaitu suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini khusus diberikan oleh Allah umumnya kepada umat Islam. Hanya ada di dalam Al-Quran. Wa huwa sab'ul masani. Nah, suratul Fatihah itu sab'ul masani, Bapak Ibu sekalian. Sab'ul masani itu maksudnya adalah 7 yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Diulang-ulang itu maknanya apa? Tidak pernah sedetik pun itu Al-Fatihah tidak dibaca. Karena semua orang kan berulang kan, terus membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hari ini kita sholat selesai, nanti di Sumatera sholat terus. Jadi tidak pernah Al-Fatihah itu tidak dibaca, tidak diulang-ulang sampai kiamat datang. Yang menarik, Allah kemudian mengatakan, wahia maksumah, Al-Fatihah itu terbagi, gitu, baini kata Allah, di antaraku. Jadi sebagian itu surat Al-Fatihah itu untuk Allah. Wa baina abdi, dan sebagiannya untuk umatku. Yang untuk Allah apa? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yang untuk kita siap mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan ada ayat separohnya untuk Allah, separohnya untuk manusia apa? Yaitu iyyaka na'budu, itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, untuk kita. Ini luar biasa. Yang luar biasanya lagi, hadis riwayat Tirmidzi itu diakhiri dengan sebuah kalimat, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apapun yang dia minta aku berikan. Saya dulu memahami hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau kita minta apa-apa baca Al-Fatihah. Makanya kan kemudian acara apa aja dibuka dengan Al-Fatihah. Ternyata bukan sekedar itu. Kenapa Allah mengatakan lewat lisan Rasulullah, maka untuk hambaku apa-apa yang dia minta aku berikan. Ternyata bukan sekedar membaca Al-Fatihah kemudian semuanya dimudahkan. Ternyata secara implisit ada isyarat bahwa ketika engkau menginginkan hidupmu dimudahkan oleh Allah, maka jadikan Al-Fatihah ini sebagai rumus kehidupan. Artinya apa? Nanti kita akan belajar 7 rumus kehidupan berdasarkan 7 ayat ini. Kalau ini konsisten, kita pahami, kita praktekkan sebagai paradigma hidup kita, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Mari kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah 5BKB. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, pokoknya ingat 5BKB, itu ingat. Ya, nanti kalau ada problem, ada apa, aduh rumus yang mana ini? 5BKB, jadi nanti singkatannya lebih gampang ya. Mari kita awali dengan B yang pertama. Jadi kalau mau hidupnya sukses dan berkah itu B pertama apa? Basmalah. Basmalah itu dalam arti apa? Melibatkan Allah dalam semua momen hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Kalau hidup kita mau tertuntun, mau terbimbing, mau sukses dunia sekaligus akhirat, libatkan Allah dalam semua momen hidup kita. Ittaqullaha haitsuma kunta. Kata Rasulullah, jagalah kehadiranmu, jagalah ingatanmu, libatkan Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Jadi basmalah itu maknanya adalah bukan sekedar memulai sesuatu membaca basmalah, tetapi kemudian memomon apapun, pekerjaan apapun, Allah dilibatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya selalu menganjurkan, mempraktekkan, cobalah kalau mau melakukan apapun, hening sejenak. Kira-kira setengah menit atau 1 menit, setelah kita misalkan mau keluar rumah untuk menjemput rezeki yang halal, coba hening sejenak. Kemudian setelah betul-betul hati kita tenang, baca basmalahnya yang benar, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, minta 4 hal.
Insya Allah nanti semuanya dalam bimbingan. Pertama minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan saya setelah ini akan keluar rumah untuk menjemput rezekimu yang halal. Kemudian setelah mohon izin, minta apa Bapak Ibu sekalian? Mohon kekuatan. Katanya kan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mohon anugerahkan kami kekuatan, karena kekuatan semua darimu. Kemudian minta yang ketiga apa? Bimbingan. Kalau sudah diberi izin, diberi kekuatan, diberi bimbingan. Ya Allah, semoga izinmu, kekuatanmu, keahlianku di dalam menjemput rezeki itu engkau bimbing. Bahwa saya menjemput rezekinya dengan cara yang halal. Ya, tidak merugikan orang lain, tidak mendolimi orang lain. Setelah minta izin, setelah diizinkan minta kekuatan, setelah minta kekuatan, diberikan kekuatan, mohon bimbingan. Yang keempat, ini yang akan menghantarkan pekerjaan kita bernilai ibadah atau tidak apa. Mohon seluruh izin, kekuatan, dan bimbingannya kita persembahkan lillahi ta'ala untuk Allah. Jadi kalau orang basmalahnya benar, bismillahirrahmanirrahim, itu pasti. Insya Allah terjaga. Karena apa? Sadar betul bahwa ini minta izin sama Allah, kekuatannya juga dari Allah, dibimbing oleh Allah, pasti pekerjaannya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada kalimat di situ Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau bahasa apa sehari-harinya begini. Ya Allah, saya minta izin, minta kekuatan dan bimbingan serta mohon semua ini saya ikhlaskan kepadamu. Tetapi saya mohon izin betul ya Allah. Kata-kata Ar-Rahman itu kan Bapak Ibu sekalian, itu maknanya seluruh fasilitas Allah. Jadi bedanya Rahman sama Rahim, kalau Rahman itu artinya berkelebihan. Jadi seluruh fasilitas yang Allah berikan ini sumbernya Ar-Rahman. Kira-kira kita mengatakan, ya Allah saya mohon izin menggunakan Rahman-Mu. Menggunakan seluruh fasilitas yang kau titipkan kepadaku. Menggunakan hidupku, mataku, lisanku, ya. Kemudian keahlianku, menggunakan mobilku, menggunakan pekerjaanku. Itu semuanya Rahman. Cuman harus Rahim. Ya Allah saya mohon izin menggunakan seluruh fasilitasmu. Cuman saya juga janji saya akan menggunakannya tapi dengan cara-cara yang kau izinkan. Jadi kira-kira Rahman Ar-Rahim itu, Rahman menggunakan fasilitas Allah, Rahim tapi dengan jalan-jalan Allah. Dengan aturan-aturan Allah. Maka Rahim itu Bapak Ibu sekalian, kasih sayang yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang menggunakan seluruh fasilitas Allah tetapi digunakan untuk apa yang Allah inginkan. Jadi kira-kira kalau orang basmalahnya benar, insya Allah dia menyadari betul bahwa seluruhnya ini adalah merupakan izin Allah, kekuatannya dari Allah, dan kemudian dia janji menggunakan seluruh fasilitas Allah itu dengan cara yang Allah izinkan. Maka kalau orang basmalahnya benar, dia komitmen betul ya, mengatasnamakan Allah, membawa Allah dalam semua momen hidupnya, pasti dengan itu apa? Dia akan jaga betul koridor-koridornya, sehingga kemudian tidak sampai keluar dari apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar Bapak Ibu sekalian, jadikan basmalah sebagai rumus kehidupan. Jangan pernah melakukan sesuatu sebelum memastikan Allah kita libatkan. Dalam bahasa sederhana kan Rasulullah mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta. Apapun pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, maka pekerjaan itu terputus dari keberkahan Allah. Jadi kalau mau pekerjaan kita menjadi transenden, menjadi bernilai ibadah, basmalahnya jangan lupa. Cuman basmalahnya harus kita tingkatkan, bukan sekedar membaca basmalah, tetapi ada sentuhan keberkahan Tuhan di situ dengan apa? Minta izin sama Allah, minta kekuatan sama Allah, minta bimbingan sama Allah, sekaligus komitmen, ya Allah setelah Engkau izinkan, setelah Engkau berikan kekuatan dan bimbingan, saya janji menggunakan, menjalani seluruh aktivitasku ini menggunakan aturan-aturan-Mu, menjauhi apa-apa yang Kau larang dan sebagainya. Maka kemudian Nabi Nuh luar biasa, juga diabadikan dalam Al-Quran, wa qala rkabu fiha bismillah marjriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika Nabi Nuh menaiki nahkoda beserta umatnya yang beriman, itu juga bismillah.
Nabi Sulaiman ketika ngirim surat ke Ratu Belkis yang tidak mau tunduk kepada Nabi Sulaiman, isi suratnya apa? Diawali dengan kalimat bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak orang sukses diabadikan dalam Quran kalau basmalahnya jalan. Basmalahnya dalam arti bukan sekedar bacaan ya, tetapi sebagai rumus kehidupan. Itu yang pertama. B pertama basmalah berarti apa? Melibatkan Allah dalam semua momen hidup kita. Jangan pernah 24 jam idealnya Allah kita tinggalkan. Sebab kalau Allah kita tinggalkan, bimbingannya tidak kita minta, kita tersesat. Kita kemudian seringkali ya miss dalam kehidupan kita. Karena apa? Merasa kita bisa tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. B kedua rumusnya adalah bersyukur. Hidup akan berkah dunia akhirat kalau syukur. Syukur itu Bapak Ibu sekalian bukan sekedar terima kasih sama Allah. Tetapi syukur itu sebagai sebuah pengakuan di hadapan Allah bahwa apapun yang Allah titipkan yang ada dalam genggaman kita hari ini, syukur itu kita sadari ya Allah, apapun yang hari ini aku genggam, ini saya miliki kecuali tidak lain dan tidak bukan karena kerja kerasku semata. Tetapi karena engkau izinkan itu terjadi. Maka kalau orang syukurnya benar, Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruang kemudian untuk apa? Membanggakan karya kita. Membanggakan hasil-hasil kerja keras kita. Karena apa? Ditransendenkan terlebih dahulu. Maka kalau orang syukur, kalau ada apa-apa, hamdalah dulu. Divertikalkan. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu berarti ini semua terjadi berkat Allah. Sehingga kemudian tidak ada klaim keberhasilan itu kita adreskan kepada diri kita. Sehingga muncul kesombongan ilmu, kesombongan kesuksesan, kesombongan dengan jabatan kita. Karena apa? Kita kembalikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa apapun yang terjadi, kekayaan, pencapaian karir dunianya, itu terjadi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Orang yang selalu bersyukur itu orang yang selalu melihat Allah sebagai sang pemberi. Maka kemudian orangnya akan selalu menjalani hidupnya dengan indah, penuh kebahagiaan dan sebagainya. Betapa ayat Al-Quran mengabarkan kepada kita, begitu banyak Allah anugerahkan hidup kepada kita, anugerahkan rezeki kepada kita, anugerahkan kemudahan kepada kita. Maka kemudian syukur menjadi penting. Kalau orang mengawali hidupnya dengan syukur, maka hidup seharian menjadi surga, gitu ya. Maka bangun tidur kita dianjurkan bersyukur kan, bukan mengucapkan hal lain, tetapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini Engkau aku anugerahkan aku kehidupan. Ya Allah, terima kasih karena telah menghidupkan aku. Padahal semalam waktu saya tidur itu Engkau wafatkan aku. Jadi apa? Setiap hari itu present. Setiap hari itu hadiah. Jadi kalau di dalam Islam bukan ulang tahun. Setiap hari itu baru hadiah. Maka present itu, hari ini itu hadiah Allah. Kita diberikan anugerah kehidupan. Maka kalau hidup kita lihat sebagai anugerah terbesar, maka walaupun bangun tidur, badan kadang-kadang tidak nyaman, itu kecil jadinya. Karena apa? Kehidupan lebih besar. Allah anugerahkan kehidupan ini sehingga kita bisa silaturahmi seperti ini, kita bisa sholat, kita bisa melakukan apapun. Kalau hidup sebagai anugerah terbesar kita sudah sadari, syukur kita menjadi luar biasa, maka hal-hal kecil itu menjadi ringan kita lihat. Cobaan-cobaan Allah menjadi tidak kita besar-besarkan. Itu yang menurut saya penting. Yang kedua, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rumus kehidupan. Jadi kalau orang hidupnya selalu syukur itu nikmat. Kalau orang hidupnya selalu syukur itu selalu berterima kasih kepada Allah. Dan apa? Dan kemudian komitmen untuk apa? Karena ini menyadari bahwa seluruh kesuksesannya berasal dari Allah, maka syukur yang benar harus meliputi 5 hal. Maka saya menyebutkan kalau orang syukurnya benar, menjadi paradigma hidup, 5 hal ini dilakukan. Syarat syukur itu diterima oleh Allah,
Orang yang disebut bersyukur itu pertama apa? Mengakui bahwa apapun yang hari ini ada dalam genggamannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diklaim sebagai keberhasilan kita. Setelah mengakui apa wujud syukurnya, memuji kepada yang memberikan nikmat. Maka membaca hamdalah sebagai ucapan menjadi penting. Tapi akui dulu ini berasal dari Allah, kemudian memuji kepada yang memberi, maka banyak bacaan hamdalah itu menjadi penting ya. Setelah bangun tidur kita membaca hamdalah. Kemudian setelah makan kita baca juga kan. Kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma'atana. Kalau kemudian kita bangun tidur. Kemudian kalau kita habis makan. Kemudian alhamdulilladzi at'amana wasakona. Waja'alana minal muslimin. Ya Allah terima kasih. Engkau telah memberikan aku rasa kenyang ya. Memberikan aku kemudian dahagaku hilang. Dan mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang terus-terus berserah diri kepada Engkau. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan bahkan dari kita kecil ya. Kemudian mengawali dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah. Ternyata itu maknanya luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, syukur itu dianggap benar kalau apa? Menggunakan seluruh fasilitas rezeki yang Allah titipkan untuk apa? Untuk kemudian kita beriman, mentaati Allah. Maka mensyukuri lisan itu maknanya apa? Menggunakan lisan ini untuk apa? Hal-hal yang positif, berkata-kata yang santun, berkata-kata yang penuh nasihat. Kalau tidak bisa mensyukuri lisan itu diam saja. Rezeki itu kan anugerah. Bagaimana rezeki itu kemudian yang merupakan titipan Allah kita gunakan untuk apa? Untuk nafkah keluarga kita, berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, seperti semalam itu kajiannya luar biasa, menggugah hati kita semua. Jadi orang yang syukurnya benar, kalau diberikan ilmu, ini anugerah Allah, diberikan ilmu itu untuk apa? Dibagi kepada yang lain. Yang punya tenaga, syukurnya apa? Berbagi. Jadi seluruh apapun yang Allah berikan, digunakan seluruhnya untuk apa? Untuk sami'na wa ato'na. Untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, syukur itu baru benar kalau dia tidak menentang, dia tidak menggunakan fasilitas yang berasal dari Allah untuk apa? Maksiat kepada Allah. Kan menjadi tidak elok ya Bapak Ibu sekalian. Fasilitas kantor kita tapi digunakan untuk apa? Untuk bekerja di kantor yang lain. Semuanya diberikan fasilitas oleh Allah, tapi kok kemudian untuk maksiat kepada Allah. Lisan ini fasilitas dari Allah. Masa kemudian untuk apa? Menyebarkan hoax, mencaci maki pihak lain. Tangan ini fasilitas dari Allah. Masa kemudian untuk memukul atau menyakiti pihak lain. Uang itu fasilitas dari Allah. Masa digunakan untuk membeli sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka orang yang syukurnya benar pasti menjaga betul seluruh apapun yang merupakan anugerah Allah, jangan sampai digunakan untuk apa? Untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ini yang agak berat saya kira, syukur kita baru dianggap benar kalau kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada yang lain. Dalam surat Al-Baqarah 165 kan jelas sekali ya. Waminan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai apa? Tandingan, sebagai sembahan. Mereka mencintai seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah. Cintanya itu nomor satu hanya untuk Allah. Maka syukur kita dianggap benar kalau cinta kita kepada Allah itu melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, atau kepada apapun menurut surat Al-Baqarah 165. Artinya apa? Allah harus kita dahulukan. Panggilan Allah harus kita dahulukan. Pekerjaan harus kita tinggalkan kalau adzan berkumandang. Ketika ada orang-orang di sekitar kita, kemudian kurang beruntung, itu kan panggilan Allah. Allah kan katakan, kalau engkau ingin ketemu aku, temui aku di orang-orang yang kurang beruntung. Ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, dulu gitu ya, saya sakit kok nggak ada yang jenguk, kata Allah.
Kita bingung, ya Allah mana ada engkau sakit, engkau itu Tuhan semesta alam. Ternyata Allah mengatakan dulu seandainya di dunia ada sahabatmu, keluargamu, kerabatmu yang sakit, engkau jenguk mereka, engkau ketemu aku di sana. Dulu ada saya ketika saya lapar, saya minta makan, kok nggak ada yang ngasih makan. Kita juga bingung, ya Allah engkau kan tidak pernah lapar. Engkau lah yang memberi makan kepada seluruh makhluk. Tetapi Allah mengatakan dulu seandainya dunia ada anak jalanan yang lapar, engkau santuni mereka, engkau berikan makanan, sebagian makanan, engkau ketemu aku di sana. Maka syukur menjadi benar kalau kecintaan kita kepada Allah, panggilan kita kepada Allah untuk apa? Memberikan kebahagiaan, membantu orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung, kita segera gitu ya, kita segera apa? Kita segera terima dan kemudian kita berbagi. Maka kalau syukur benar, hidup menjadi indah. Syukur juga menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena syukur itu kata Ibnu Athaillah Al-Sekandari dalam kitab Al-Hikamnya, seperti kita ini mengikat nikmat yang Allah titipkan kepada kita dengan ikatan yang kuat. Sehingga apa? Sehingga kan Al-Qur'an sendiri dalam surat Ibrahim ayat 7 kan yang ayat yang populer ya, saya kira kita sudah hafal ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur itu Allah akan tambah. Yang ada itu Allah ikat, gitu. Allah jaga. Jadi kalau kita mensyukuri keluarga, itu keluarga Allah jaga. Tetapi bukan hanya dijaga, Allah tambah keberkahannya. Kalau kita punya uang, kita syukuri, uang itu dijaga Allah, tapi juga ditambah. Jadi kalau kita punya ilmu, kita syukuri, ilmu itu dijaga, tapi juga sekaligus ditambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, kita sombong, kita tidak mengakui ilmu, kejabatan, terus uang, atau apapun itu berasal dari Allah, itu seperti, kata Ibnu Athaillah, kita menginginkan nikmat itu lepas dari genggaman kita. Maka Ibnu Athaillah kan mengatakan, man lam yashkurin ni'am, faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat, itu seperti dia sengaja atau tanpa sengaja ingin nikmat itu lepas dari genggamannya. Faman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Tapi barang siapa mensyukuri nikmat dengan 5 rukun tadi ya, maka dia sebenarnya telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang paling kokoh. Bukan sekedar diikat, dijaga Allah, tapi la azidannakum, Allah akan tambahkan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, rumus kedua, kalau mau hidup kita bahagia dunia akhirat, syukuri hidup. Bahwa teruslah bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan apa? Mengakui bahwa semuanya dari Allah, memuji Allah, menggunakan nikmat itu untuk beribadah taat kepada Allah, tidak menggunakan untuk durhaka dan maksiat dan mencintai Allah melebihi yang lain. Kalau syukur menjadi benar, maka Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena syakiron li'an umi. Nabi Ibrahim itu mulia, bahkan disebut Khalilullah, kekasih Allah. Salah satunya apa? Syakiron li'an umi. Nabi Ibrahim termasuk orang-orang hamba Allah yang pandai bersyukur. Dalam surat An-Nahl 120. Nabi Sulaiman terkenal sekali, diberi anugerah jabatan, raja, pintar, kekayaan. Tetapi apa? Nabi Sulaiman ketika ditanya semuanya, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah karunia dan titipan Allah liyabluwani, untuk apa? Untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah saya bersyukur atau tidak. Maka kan kemudian Nabi Sulaiman karena kekayaannya dan dia bersyukur, bahkan doa Nabi Sulaiman pun diabadikan dalam Al-Quran, yang kita bisa amalkan Bapak Ibu sekalian sebagai doa ya, agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bahkan Bapak Ibu mungkin ya sebagian sudah mengamalkan doa ini di dalam di dalam memanjatkan doa-doa kita. Insya Allah pada hafal ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Di dalam surat An-Naml ayat 18 sampai 19 itu doa yang diabadikan, doanya Nabi Sulaiman sebenarnya.
Ini doanya luar biasa Bapak Ibu. Robbi auzi'ni, ya Allah, anugerahkan aku bimbingan an ashkuro, agar bersyukur nikmatakal lati an'amta alayya, kepada nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Coba kemudian doanya dilanjutkan dengan apa? Wa an a'mala solehan, dan semoga seluruh yang kau titipkan itu aku bisa gunakan untuk beramal soleh. Tardohu, yang kemudian engkau ridho atas itu semua. Wa adkhilni, sehingga nanti di akhirat engkau masukkan aku birahmatika, dengan kasih sayangmu, fi ibadika sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dari doa itu rumus sebenarnya. Agar bisa bersyukur. Yang kedua, agar bisa menggunakan titipan Allah untuk beramal soleh yang Allah ridhoi, sehingga nanti di akhirat Allah masukkan kita tergolong orang-orang yang menggunakan nikmat itu untuk amal-amal yang indah, yang baik, sehingga kita termasuk orang-orang ahli surga. Jadi kalau doa itu diamalkan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad pun juga mengajarkan kepada kita bahwa syukur menjadi penting. Ketika ditanya Bilal, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah luar biasa intens? Semua orang kagum iri atas ibadahmu ya Rasulullah. Rasulullah menjawabnya pendek Bapak Ibu sekalian kepada Bilal yang bertanya, bingung kenapa Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kok tetap ibadahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan apa? Afalam akuna abdan syakura. Wahai Bilal, masa saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi sholatnya Rasulullah itu cuman wujud syukur. Rasulullah berbuat baik, seluruh amal soleh yang Rasulullah lakukan itu hanya sebagai ungkapan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa, kalau kita pun kalau kemudian melakukan apapun itu niatkan sebagai ekspresi ya, wujud terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya syukur inilah kemudian Rasulullah sampai wanti-wanti berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, wahai sahabatku Mu'ad bin Jabal, saya benar-benar cinta kepadamu, oleh karenanya jangan pernah engkau lupa mengucapkan doa ini. Riwayatnya ada yang mengatakan sebelum kita salam waktu sholat Bapak Ibu, ada yang mengatakan setelah sholat. Jadi monggo nanti dipilih. Doa itu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa agar terus diberi kesempatan, bimbingan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa zikir sama Allah, untuk bisa syukur sama Allah, dan untuk bisa memperbaiki kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan doa ini dibaca sebelum ibu salam, bapak ibu salam. Jadi sebelum mengucapkan salam, setelah innaka hamidum majid, langsung baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang mengatakan bahwa boleh setelah sholat. Jadi yang penting jangan pernah lupakan, karena ini wasiat Rasulullah kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal ketika diangkat menjadi salah satu gubernur di satu daerah Islam. Disuruh mengamalkan doa ini. Sudah berapa rumus Bapak Ibu? 2 ya. Membaca basmalah, kemudian bersyukur, mudah-mudahan selesai. Nah, yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Berpikir positif. Dalam bahasa kita itu husnudzon. Jadi hidup itu harus apa? Selalu berpikir positif. Allah mengatakan ana inda dzonni abdi. Ya. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku berprasangka buruk, ya itulah yang terjadi. Maka yang paling penting adalah mari kita terus berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai sebuah isyarat untuk selalu berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah itu selalu mengatakan kasih sayangku itu selalu mengalahkan kemurkaanku. Wasi'at kulla syai'in wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi seluruh semesta. Maka hidup itu kalau mau indah, jadikan hidup kita dengan kacamata prasangka baik.
selalu berpikir positif. Ilmu kita itu sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Bisa men-challenge takdir Allah. Maka jangan gampang memprasangkai takdir yang Allah hadirkan kepada kehidupan kita. Surat Al-Baqarah ayat 216 mengajarkan kepada kita, asa antakrohu syai'an. Boleh jadi kalau engkau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Tetapi di mata Allah boleh jadi itu baik, gitu ya. Menurut Allah buat kita. Wa asa antuhibbu syai'an. Boleh jadi yang kita cintai, yang kita harapkan menurut ilmu kita yang terbatas ini, tetapi menurut Allah tidak baik buat kita. Maka pilihannya apa? Berprasangka baik. Karena ayat 216 surat Al-Baqarah itu diakhiri dengan kalimat wallahu ya'lam. Allah lah yang lebih tahu bahkan tentang diri kita, kebutuhan kita. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu banyak sesungguhnya. Sehingga kemudian bagaimana mungkin kita mau berprasangka kepada Allah bahkan kepada sesama sementara kita ini punya ilmu yang sangat terbatas. Sehingga kemudian pilihannya memahami dan memprasangkai dengan prasangka baik apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau orang selalu berpikir positif, hidupnya menjadi indah. Karena apa? Karena selalu melihat hal baik dalam kehidupan. Makanya Rasulullah itu selalu mengajarkan Bapak Ibu sekalian, lihatlah sisi baik dari apapun. Walaupun peristiwa itu, takdir itu getir, sakit, itu kenapa kok diprasangkai? Padahal kan bisa dilihat dengan prasangka baik. Ya Allah, gitu ya. Terima kasih engkau izinkan aku untuk istirahat sejenak. Ya, daripada sakit kemudian kita maknai dengan hal-hal yang macam-macam, kenapa tidak kita lihat bahwa Allah ingin kita istirahat? Maka mohon maaf, Rasulullah itu pernah mengajarkan ya prasangka baik. Rasulullah itu pernah jalan-jalan dengan para sahabat. Tiba-tiba melewati satu jalan, itu seluruh sahabat itu menutup hidungnya. Karena apa? Karena mereka mencium bau, mohon maaf, itu bangkai anjing yang ada di pinggir jalan itu. Tetapi Rasulullah kemudian tetap tersenyum dan mengatakan, kenapa Rasulullah kok tetap tersenyum? Gitu. Saya melihat ada gigi anjing yang menjadi bangkai itu yang putih sekali. Artinya apa? Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita apa? Lihatlah sisi baik dari apapun yang terjadi. Kita gagal, kenapa nggak kita lihat sisi baiknya? Pasti Allah punya maksud, pasti Allah punya hikmah. Kalau orang selalu berprasangka baik, itu mudah sekali melihat hal baik dan hikmah apa di balik satu peristiwa. Selain yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus berprasangka baik? Karena kita hanya diberikan Allah ilmu yang sangat terbatas untuk bisa memahami apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran karena prasangka baiknya. Nabi Ayub misalkan, hampir separuh hidupnya sakit. Tetapi tidak pernah keluar dari lisan beliau, keyakinan beliau tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, selalu mengatakan apa? Wa Ayuba idnada rabbahu, dan Ayub pernah berdoa kepada Tuhannya, inni masaniyadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, saya terima rasa sakitku ini, tapi saya yakin betul sakit ini adalah karena cintamu kepadaku. Jadi dilihat prasangka baik itu menjadi apa? Memudahkan kita, meringankan kita. Apa? Menerima takdir Allah dan menjalaninya. Walaupun takdir itu getir ya, takdir itu berat. Tetapi kalau kita maknai sejak awal sebagai sebuah prasangka baik bahwa ini wujud kasih sayang Allah, Allah ingin mengangkat derajat kita menjadi lebih mudah. Nabi Zakaria, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Nabi yang tidak pernah berprasangka buruk bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Nabi Zakaria itu selalu berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah wa antas sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan aku dari sisimu keturunan yang baik, kata Nabi Zakaria. Dan engkau, kata Nabi Zakaria, berprasangka baik adalah orang yang selalu mendengarkan dan mengabulkan doa. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Zakaria itu sudah sepuh, istrinya kemudian divonis mandul, tetapi prasangka baiknya kemudian menghadirkan mukjizat. Di satu malam Jibril mengatakan bahwa Allah akan memberikan kabar gembira
Nabi Zakaria akan mendapatkan seorang putra walaupun istrinya telah divonis mandul dan tidak main-main. Nanti anaknya menjadi seorang nabi juga yang kita kenal dengan Nabi Yahya. Nabi Yunus juga begitu, ketika diuji oleh Allah dimakan ikan selama 40 hari 40 malam, tidak ada prasangka buruk keluar dari lisannya dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bukannya menyalahkan pihak lain, tetapi malah mengintrospeksi diri, berprasangka baik kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini bukan hukumanmu, tapi ini wujud kasih sayangku. Kasih sayangmu kepadaku. Inni kuntu minadz zalimin. Yang zalim itu saya ya Allah. Gitu. Yang salah itu saya ya Allah. Itulah yang luar biasanya. Kita dianjurkan kalau kita lagi galau, gelisah, punya banyak problem. Itu salah satunya membaca doa yang dibaca Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mari kita terus berprasangka baik. Kalau sudah pikiran positif, prasangka positif, berpikir positif selalu ada dalam benak kita, insya Allah hidup kita akan mudah. Semuanya akan lancar. Baik berkah di dunia maupun hasanah di akhirat akan kita dapatkan. Yang ketiga, yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu B keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah berorientasi akhirat. Jadi hidup itu tidak boleh dunia jadi tujuan. Dalam surat 28, surat Al-Qasas 77, Allah telah memberikan panduan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat, kata Allah, sebagai goal kalian, tujuan hidup kalian, tapi jangan kau abaikan, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Orang yang maliki yaumiddin itu orang yang berorientasi akhirat. Artinya apa? Hidup tidak selesai di dunia. Ada maliki yaumiddin, ada pengadilan akhirat. Maka tujuannya adalah akhirat. Dunia hanya dijadikan ladang, dijadikan jembatan, dijadikan sawah. Untuk apa? Menanam sebanyak mungkin benih-benih kebaikan, amal soleh yang nanti akan dipetik hasilnya untuk di akhirat. Orang yang berorientasi akhirat itu orang yang punya kesadaran bahwa hidup itu dua. Pertama, tidak ada yang abadi. Ada batas bahwa nanti kullu syai'in halikun ila wajah. Segala sesuatu selain Allah itu pasti hancur. Jadi orang yang membaca Maliki Yaumiddin itu bukan sekedar Allah lah yang menguasai hari pengadilan akhirat, tapi apa? Sadar bahwa hidup ini ada batas akhirnya. Di dunia ini tidak kekal. Yang kedua, Maliki Yaumiddin, berorientasi akhirat, juga bermakna kita harus sadar ada pertanggungjawaban yang mesti kita persembahkan di hadapan Allah nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan ada catatannya, Bapak Ibu. Sekecil apapun keburukan ada catatannya. Sehingga kemudian kita jaga betul kalau Maliki Yaumiddinnya menjadi rumus kehidupan, apapun yang kita lakukan itu betul-betul ya menjaga sesuai dengan koridor-koridor yang Allah telah tentukan. Maliki Yaumiddin berorientasi akhirat juga bermakna bahwa hidup itu harus selalu ingat mati. Ingat mati itu bukan maknanya kemudian kita pengen mati, tetapi apa? Bahwa kemudian menyadari bahwa ajal bisa kapanpun datang. Sehingga kemudian bekal kita akan terus kita persiapkan, kita akselerasi. Bahkan Rasulullah kan mengatakan, aksiru dzikrul maut, perbanyaklah mengingat kematian. Famamin abdin aktsara dzikrihi, maka tidak ada seorang pun kemudian banyak mengingat kematian, illa, kata Rasulullah, ahyallahu qalbah. Hatinya akan dihidupkan oleh Allah untuk ringan, untuk nikmat, untuk khusyuk di dalam beribadah, wa hawwana ilail maut, dan dia akan diringankan ketika menghadapi sakaratul maut. Bahkan kan Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas di antara umatku adalah orang yang sering mengingat akhirat, sering mengingat kematian, dan kemudian paling banyak persiapannya. Jadi kalau Maliki Yaumiddinnya jalan,
Hidupnya bukan untuk dunia, tapi dunia dijadikan sarana dan jembatan untuk menanam sebanyak mungkin amal soleh yang akan menjadi bekal terbaik untuk ketemu Allah di akhirat. Pasti orang seperti ini insya Allah sukses sekaligus berkah. Nah, itu B keempat. Yang kelima, tadi kan 5B KB. Yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Beribadah dan berdoa. Jadi B kelima adalah beribadah dan berdoa. Jadi kalau hidup itu tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Niatkan apapun yang kita lakukan itu cuma beribadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kau wahai manusia kecuali untuk beribadah. Maka apapun yang kita lakukan, baca basmalah, niatkan untuk ibadah. Ibadah itu maknanya juga apa? Bahwa kita ini harus siap menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu budaknya Allah. Budaknya Allah itu apa? Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Tetapi juga apa? Melihat orang lain sebagai hamba Allah. Sehingga kemudian kita menyadari bahwa tidak pernah memperlakukan orang lain dengan apa? Pertimbangan-pertimbangan yang tidak diakui oleh Allah. Kemudian sara, itu kan sebenarnya kita tidak melihat orang lain sebagai hamba Allah yang sama. Maka kalau orang hidupnya mau sukses dan berkah, niatkan seluruh aktivitasnya Allah, Allah, Allah untuk ibadah, ibadah, ibadah. Apapun itu. Karena ibadah itu mencakup ibadah mahdhah yang bersifat ritual maupun ibadah ghairu mahdhah. Apapun pekerjaan kita, asal kembali ke rumus pertama, basmalahnya ikut, insya Allah bernilai ibadah. Tapi kan kita kemudian sadar, kita betul-betul pengen ya Allah kalau bisa 24 jam kita lakukan hanya untuk beribadah. Tapi kita juga sadar bahwa kita ini makhluk lemah. Kita sadar bahwa kita ini manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oleh karenanya apa? Wa iya karena stain. Memohon kepada Allah. Ya Allah saya mohon bimbinganmu, mohon penjagaanmu, mohon engkau ingatkan agar saya bisa menjadikan seluruh aktivitasku bernilai ibadah. Maka wa iyyaka nasta'in itu sebagai sebuah kesadaran tanpa pertolonganmu, tanpa bimbinganmu, tanpa petunjukmu, tidak mungkin saya bisa mengisi hidupku dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ibadah. Maka doa menjadi penting. Doa itu silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa juga sebuah kesadaran bahwa kita ini sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini ringkih, kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kan Allah katakan ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua ini fakir. Semua kita ini dependen sama Allah. Semua kita ini butuh sama Allah. Maka kemudian yang tidak butuh sama yang lain itu cuman Allah. Allah itu Al-Qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh yang lain, tetapi Allah mencukupi seluruh kebutuhan yang lain. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, mohon kepada Allah bahwa hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Tapi untuk bisa ibadah kepada Allah, tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah jangan sampai Allah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab kalau Allah meninggalkan kita, kita tanpa bimbingan Allah sedetik pun, betapa banyak hal kemudian miss dalam kehidupan kita. Maka kan Rasulullah mengajarkan kepada kita doa pendek Bapak Ibu sekalian. Rabbi la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau pernah tinggalkan aku sendirian tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa penjagaan dan pertolongan darimu. Rabbi la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun sekejap. Artinya apa? Ditinggal oleh bimbingan, oleh kekuatan, dan oleh penjagaan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima ya. Yang keenam ini nyempil Bapak Ibu sekalian. Setelah B, 5B, tapi tiba ada K. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah konsisten dalam komitmen, atau bahasa kita istiqomah. Jadi hidup itu kalau istiqomahnya jalan, insya Allah semuanya mudah. Bahkan ada seorang sahabat, Ibnu Umar bin Sofyan, itu pernah datang kepada Kanjeng Nabi dan mengatakan, Quli fil islami ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku ya Allah salah satu inti ajaran Islam, la as'alu anha, dan saya tidak akan nanya lagi ghairaka, kepada selainmu ya Allah. Ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab pendek Bapak-Ibu sekalian. Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya Ibnu Umar bin Sofyan apa? Kul amantu billah summastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah summastaqim, kemudian istiqomah. Jadi istiqomah itu menjadi rumus yang keenam. Apa istiqomah itu? Kira-kira istiqomah itu kokoh pada satu jalan kebaikan. Rutin, kemudian tidak tergoyahkan oleh yang lain. Qauma yaqimu, qauman, istiqomah itu maknanya seperti pasak bumi yang tidak kemudian tergoda oleh apapun. Istiqomah kita menjadi orang baik, menjadi istiqomah sholatnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Dan ini tidak ringan. Rasulullah pernah mensitir sebuah prediksi, ya'ti ala ummati zamanun, nanti akan datang satu waktu, kata Rasulullah, asobu fihim ala dinihi, orang-orang yang berpegang teguh istiqomah pada agamanya, itu kalqobidi al-jamari, seperti orang menggenggam bara di dalam menggenggam bara ya, bara api. Artinya apa? Memang untuk istiqomah ya di zaman-zaman akhir seperti ini itu Masya Allah seperti menggenggam bara api. Betul-betul berat Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa? Tetapi istiqomah ini menjadi penting. Karena apa? Istiqomah itulah yang akan menentukan apakah kita husnul khotimah atau tidak. Sehingga kemudian kita bisa menjaga rutinitas kita, ibadah kita tidak futur. Futur itu mengalami degradasi. Futur itu saat-saat kemalasan, itu saat-saat semangat untuk ibadah itu turun. Sehingga kemudian kita mohon terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya bisa konsisten, bisa saya istiqomah. Di dalam kehidupan sesusah apapun, segetir apapun, masih terus berpegang kepada agamamu ya Allah. Walaupun ini seperti bara api saya genggam, saya akan kuat. Maka kan kita diberikan Rasulullah, diberikan Al-Quran sebuah doa dalam surat Ali Imran ayat 8 itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan. Sudah baik kemudian tersesat lagi. Artinya tidak istiqomah. Dan anugerahkan kami petunjuk-Mu ya Allah. Kanunkan kami dari sisi-Mu nikmat. Karena Engkau adalah sang pemberi sang pemberi nikmat atau sang pemberi petunjuk dan sebagainya. Ayo kita amalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kita mau istiqomah, kuncinya satu Bapak Ibu sekalian. Allah itu senang amal kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi rutin. Ahabul amali indallahi adwamuha wa in qalla. Allah itu lebih cinta kepada amal yang rutin dilakukan tetapi istiqomah, walaupun sedikit. Jadi lakukan rutin dulu, kecil kuantitasnya, sedikit. Biarkanlah nanti Allah yang menambah frekuensi dari ibadah kita. Yang penting apa? Istiqomahnya. Ibtida'us suna'i, memulai sesuatu yang baik itu sunnah. Tetapi warabbuha wajibah. Tetapi menjaganya untuk terus rutin itulah yang berat. Maka istiqomah, kalau mau kita bisa istiqomah dalam hidup, lakukan hal-hal kecil, tetapi kita rutinkan. Nanti Allah akan menganugerahkan kita istiqomah dalam kehidupan kita. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 menit sebelum kita diskusi. Setelah 5B, kemudian K, itu nyempil, yaitu konsisten atau istiqomah, kita B lagi, 5BKB. B terakhir adalah siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Apa itu? B yang terakhir adalah apa? Muhasabah, ya, atau evaluasi, ya, atau bahasa saya itu sederhana bercermin. Jadi hidup itu kalau sukses, pengen sukses dan berkah, selalulah bercermin. Bercermin itu mengevaluasi, melakukan muhasabah, menghitung-hitung sudah sejauh manakah hidupku ya Allah. Apakah kemudian sudah benar sesuai dengan yang engkau ridhoi, yang sudah engkau berikan petunjuk, ataukah malah hidupku semakin lama kok semakin jauh. Maka bercermin, mengevaluasi diri menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab mengatakan, evaluasilah dirimu di dunia sebelum nanti dievaluasi oleh Allah di akhirat. Kalau di akhirat sudah nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Tapi kalau di dunia kita bercermin, kita evaluasi hidup kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka belajar dari masa lalu untuk memperbaiki hari ini dan ke depan menjadi penting. Dan kalau mau bercermin Bapak Ibu sekalian, harus bercermin kepada cermin yang jernih, ya, sehingga kemudian kekotoran kita, aib kita kemudian kita bisa lihat. Siapakah cermin yang bersih yang kita bisa jadikan model untuk mengevaluasi diri kita? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Jadi an'amta alaihim itu ditafsirkan oleh An-Nisa ayat 69, nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Itu kalau mau kita hidupnya benar, contohlah 4 golongan itu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Jangan bercermin kepada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai itu? Orang-orang yang kemudian tidak punya ilmu, ya. Ada yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga kemudian ini sebagai sebuah simbol, jangan bercermin kepada orang yang tidak benar. Maka berteman dengan orang yang tidak benar itu menjadikan kita merasa baik terus, gitu ya. Karena kita cerminnya kepada yang kotor. Tidak berarti kemudian kita merendahkan orang lain, tetapi agama kita mengajarkan bahwa wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, sebab mereka akan jadi cermin buat kita. Al-mu'minu biratul mu'min. Orang mukmin itu menjadi cermin mukmin yang lain. Maka kalau kita berteman dengan orang soleh, ya Allah, gitu ya, dia sudah rajin sholatnya, istiqomah, sedekahnya, kok saya belum apa-apa, sehingga kita menjadi evaluasi diri kita. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu sekalian, menghantarkan kajian kita pada pagi hari ini. Kuncinya kalau kita mau sukses dunia dan akhirat, 5BKB. Basmalah Allah kita libatkan, bersyukur, kemudian berprasangka baik, kemudian berorientasi akhirat, kemudian beribadah dan berdoa, kemudian konsisten yaitu istiqomah, dan terakhir selalu bercermin atau mengevaluasi diri kita setiap saat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mangga saya kembalikan kepada Mas Hendrawan untuk kita bisa sharing lagi. Mungkin ada sahabat-sahabat, para pejuang subuh yang ingin berbagi atau menambahkan atau mungkin melengkapi apa yang baru saja saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Mas Hendrawan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Masya Allah, ini benar-benar sangat bagus sekali Pak Ustadz. Bagi saya pribadi, banyak yang saya catat dari tadi. Semoga semakin mempertebal iman dan takwa kita semua Pak Ustadz. Ya, catatannya tadi insya Allah sudah saya titipkan ke Pak Asril, nanti bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Ustadz. Tadi Alhamdulillah saya cek di grup Pejuang Subuh, sudah ada di-share oleh Pak Syahid untuk materi pada pagi hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan yang sudah bergabung di grupnya bisa langsung di-download, atau yang belum bergabung bisa cek di kolom chat, ada chat dari Mas Syahid untuk bisa bergabung. Bagi yang belum bergabung di grup WhatsApp Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik Pak Ustadz, mohon izin sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan dulu Pak Ustadz. Ya. Baik, yang pertama adalah info kajian besok pagi
hari Ahad 31 Mei 2021 pukul 05.30 sampai 07.00. Kajian tafsir narasumber Profesor Dr. Hamdani Ari Anwar, MA, dengan materi Tadabur Quran Surat Al-Imran ayat 93 sampai 95. Kemudian seperti biasa, setelahnya akan dilanjutkan tur online, insya Allah untuk besok kita akan mengunjungi saudara-saudara muslim kita yang ada di Finlandia. Baik, kemudian Alhamdulillah untuk penerimaan dana peduli Palestina sampai tanggal 27 Mei 2021 sudah terkumpul sebesar 862.964.377 rupiah dan telah disalurkan sebesar 500 juta melalui Sahabat Al-Aqsa, Spirit of Aqsa, dan Mercy. Kepada Bapak dan Ibu jamaah yang telah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Baik, kini perang di Palestina sementara gencatan senjata seperti yang kita ketahui. Namun, dampak dari kebrutalan Zionis Israel terlihat kehancuran di mana-mana. Untuk meringankan beban saudara kita di Gaza, Palestina, kami masih tetap membuka dompet peduli Palestina. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin berdonasi, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811 828 246, atau bisa langsung mentransfer ke rekening Pejuang Subuh, nomor rekeningnya 7220201001 Bank Syariah Indonesia atas nama Pejuang Subuh Pondok Indah. Mohon dapat diberikan keterangan Palestina. Barokallah. Baik, demikian pengumuman pada pagi hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Baik, kita cek di kolom chat. Sepertinya dari tadi para jamaah sangat-sangat khusyuk gitu Pak Ustadz mendengarkan kajiannya. Jadi mungkin masih belum ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin kita buka untuk bertanya secara langsung. Silahkan Ya, Bapak Ibu sekalian. silakan. Bisa raise hand. Nanti kita akan buka speakernya dan juga videonya. Silakan. Ya, ada Pak Asril, Pak Ustadz yang ingin bertanya. Silakan Pak Asril. Silakan Pak Assalamualaikum Pak Mukhlisin. Waalaikumsalam Pak Asril. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari saudara-saudara kita, Ya, saya ingin bertanya dulu Pak. silakan. Ya, ini mengenai imam Pak. Ya. Saya selalu mengingatkan kepada imam-imam waktu membaca Al-Fatihah jangan digabung-gabung. Lalu ada yang menjawab kalau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu boleh digabung. Apakah ada hadisnya Bapak? Ya, Terima kasih atas pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya 7 ayat itu dipisah-pisah. Bahkan tidak saja dipisah, tetapi diberi jeda. Karena setiap bacaan Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah. Hadisnya agak panjang ya, bahwa nanti Bismillahirrahmanirrahim itu kalau bisa berhenti. Ya Allah langsung mengatakan, wahai para malaikatku, lihatlah, gitu ya. Ada seorang hambaku gitu memujiku, gitu ya, menyebut namaku. Jadi saksikanlah aku bahwa aku akan memberikan dia kasih sayangku. Nanti alhamdulillahirabbil alamin, kasih jeda. Gitu. Kemudian Allah langsung itu jawab, lihatlah dia kemudian memujiku. Pasti karena dia memujiku, aku akan berikan apapun yang dia berikan. Apapun yang dia minta. Ar-Rahmanir Rahim.
lihatlah hambaku, dia menyebut lagi salah satu sifatku Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada satu hadis qudsi yang mengatakan bahwa setiap bacaan Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah, Pak Asril, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi idealnya apalagi kalau kita sholat sendiri ya, itu pelan, kemudian kasih jeda, artinya apa? Seperti dialog, Allah langsung menjawab apa-apa yang kita baca. Tetapi kalau kita jadi imam, minimal ya, tidak satu nafas gitu. Kan kalau terawih itu ada satu nafas itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Minimal kemudian kita ayat-ayatnya itu tidak kita jadikan satu. Kalau dikasih jeda akan lebih baik walaupun tidak terlalu lama, karena nanti jangan juga para jamaah nggak ngeh ya, kecuali kemudian jamaah di komplek yang kecil, kemudian kita sudah tahu ilmunya bahwa setiap baca Quran, baca Al-Fatihah itu sebenarnya Allah langsung menjawab apa yang kita baca di setiap ayat itu. Jadi itu hadisnya agak panjang, Pak Asrul, nanti saya kirimkan lewat Japri hadisnya. Idealnya itu satu persatu, dan kemudian lebih ideal lagi kalau diberi jeda, karena itu langsung dijawab oleh Allah di setiap bacaan Al-Fatihah kita. Jadi Pak Mukhlisin, kalau ada imam yang mengatakan bahwa Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu boleh digabung menjadi satu, berarti itu tidak benar ya Pak? Jawaban imamnya. Intinya begini, saya pertama mengatakan bahwa idealnya kalau kita mendapatkan keberkahan di setiap bacaan Al-Fatihah kita dijawab dengan Allah, itu dipisah dan diberi jeda. Kalaupun kemudian ada yang melanjutkan, asal kemudian tajwidnya benar, tidak mengapa. Tetapi jangan kemudian diberikan rumus bahwa yang boleh dilanjutkan ini, yang boleh dijeda ini, yang boleh dipisah ini. Sebenarnya membaca Quran itu berlanjut beberapa ayat tidak apa-apa, tetapi jangan dikhususkan. Misalkan khususnya Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki boleh, yang ini enggak boleh. Itu tidak ada ketentuannya. Ketentuannya hanya hadis tadi, bahwa Al-Fatihah itu sebenarnya dibagi separohnya, ini keterangan saja, separohnya untuk aku, separohnya untuk hambaku. Yang untuk aku siapa? Mana saja? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang untuk hambaku mana? Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Ternyata ada ayat yang pertamanya untuk Allah, keduanya untuk awalnya untuk Allah, dan akhirnya untuk manusia apa? Iyyaka na'budu, itu untuk Allah, haknya Allah, wa iyyaka nasta'in, itu haknya manusia. Ini kalau saya lebih kepada Rasulullah ingin mengajarkan isyarat pelajaran di balik Al-Fatihah, bukan sebagai sebuah bacaan. Jadi kalau mau dirumuskan Pak Asril, jadi idealnya dibaca ayat per ayat. Lebih ideal lagi diberi jeda, karena Allah langsung menjawab. Dan kalaupun kemudian kita harus kemudian membacanya tidak ayat per ayat, boleh asalkan kemudian tajwidnya benar. Jadi tidak ada ketentuan yang ini yang boleh, ini tidak, dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak Mukhlisin. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Asril atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya, ada dua. Dari chat ada Mas Hendra. Dari chat ada? Sebentar, coba kita cek. Boleh saya bacakan? Oh boleh, silakan Pak Syahid. Dari Ibu Warahendarti. Ustadz, kalau kita mau kirim Al-Fatihah untuk lebih dari satu orang, apakah cukup Al-Fatihah satu kali saja atau masing-masing orang satu Al-Fatihah? Terus yang senada juga, membaca Al-Fatihah untuk jenazah apakah sampai ke mayit, dan bolehkah baca Al-Fatihah di kuburan? Itu satu. Satu saja cukup, nanti di akhir saja.
Kan misalkan kita doa itu kan untuk banyak orang ya. Il hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, itu banyak banget. Syai'ullahumul Fatihah cukup. Tetapi kalau kita misalkan acara keluarga gitu ya, tidak terlalu banyak yang didoakan, kemudian cukup waktunya, masing-masing menjadi lebih ideal. Ya misalkan kita punya anak 3, kita habis sholat malam kemudian kita fatihain satu-satu, itu luar biasa. Apalagi kalau kemudian Bapak Ibu fatihahnya per anak itu kemudian doanya beda-beda karena kita tahu karakter anak yang beda-beda gitu. Itu luar biasa indah. Tetapi kalau waktunya banyak, istighosah bareng-bareng, yang nitip doa banyak gitu ya, yang kemudian didoakan yang sudah wafat juga banyak, waktunya tidak memungkinkan, kemudian dibaca semua, kemudian Fatihah cukup. Gitu. Jadi tergantung saja situasinya ya, sehingga kemudian lihat kondisinya. Yang bijak adalah lihat yang pas saja waktunya, tetapi kalaupun satu saja, syai'ullahumul Fatihah. Lahum itu untuk semuanya ya Allah yang saya baca Al-Fatihah cukup. Tetapi kalau untuk satu-satu ya tergantung. Kalau laki-laki lahu Al-Fatihah. Kalau untuk perempuan laha Al-Fatihah. Ini cara-cara saja, disesuaikan saja waktunya, tetapi sudah mencukupi kalau satu Al-Fatihah untuk semua orang yang kita doakan. Apakah kemudian sampai Al-Fatihah kita? Ya sampai. Buktinya kan Allah, Rasulullah sendiri mengajarkan yang doa kita baca semua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bagi yang hidup maupun yang sudah wafat gitu ya. Bahkan Rasulullah mengatakan inna hadiyatal ahya'i wal amwati ilal amwati la istighfar lahum wa shadaqatu alaihim. Sesungguhnya hadiah terbaik dari orang yang hidup kepada yang wafat salah satunya adalah doa. Ya doa itu salah satunya baca Al-Fatihah. Kemudian doa Al-Fatihah itu keberkahannya, syafaatnya, pahalanya kita kirimkan, dan itu sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mengatakan kalau orang di alam barzah itu dapat kiriman doa, itu seperti mendapatkan khairum minad dunya wa ma fiha. Melebihi nilainya, melebihi dunia beserta isinya. Jadi nggak usah khawatir. Silaturahmi rohani dengan doa itu lintas, bukan lintas generasi tapi lintas alam ya, dari yang hidup kepada yang wafat. Jangankan itu, kita membaca sholawat aja langsung sampai kepada Rasulullah kan, banyak hadisnya kan. Jadi Rasulullah mengatakan kalau orang bersolawat kepadaku, aku memohon kepada Allah untuk apa? Untuk bisa menjawab salam mereka secara langsung. Kenapa kita disuruh bersolawat? Karena apa itu tadi? Ada apa? Ada energi spiritual yang bisa menembus batas-batas walaupun kepada orang yang telah wafat. Kenapa kita disuruh berdoa kepada orang tua kita, baik yang masih hidup kepada yang telah wafat? Artinya apa? Ada hal yang nyampe. Jadi pertanyaan kedua, apakah boleh? Apakah sampai Al-Fatihah kita atau doa-doa kita kepada Allah? Sangat sampai. Bahkan kalau bahasa sederhananya nggak pernah balik kok. Jadi kalau paketnya nggak pernah balik itu berarti sampai. Kalau balik kepada kita. Ini bahasa guyonannya anak muda. Nggak balik kok. Kalau nggak balik berarti nyampe. Yang ketiga, boleh nggak baca Al-Fatihah di kuburan? Boleh. Sangat boleh. Ya. Bahkan kenapa sih kok nggak ada yang nanya, teman-teman baca Al-Fatihah, baca sholawat nggak waktu di makam Rasulullah? Itu di masjid, itu di kuburan, itu di makam Rasulullah, itu baca Al-Fatihah, baca segala macam, oke gitu. Jadi boleh. Yang tidak boleh itu sholat di atas kuburan. Nah itu tidak boleh. Walaupun seluruh bumi adalah masjid, tetapi dilarang sholat di kuburan. Gitu. Kecuali untuk beberapa kasus ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, sekarang kan kasus COVID-19 kan, mereka sholat jenazah di kuburan ya, karena memang satu kondisinya. Yang tidak boleh itu di atas kuburannya, itu tidak boleh sholat. Tapi kalau membaca Al-Fatihah, membaca doa, membaca Yasin, membaca tahlil, itu satu kebaikan menurut saya, dan insya Allah itu semuanya sangat berarti kepada sahabat-sahabat kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita yang di alam barzah, mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Salah satu yang ditunggu adalah kiriman doa-doa dari
orang-orang yang mereka kenal, dari anak-anaknya, dari saudaranya, dan sebagainya. Itu 3 pertanyaan, semoga bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mas Sahid, masih adakah dari kolom chat? Masih ada. Oh, baik. Tadi kalau biasanya kita Al-Fatihah itu untuk orang lain, Ustaz. Ya. Nah, kalau Al-Fatihah untuk diri sendiri, apakah boleh? Terus lanjutannya, doa Nabi Sulaiman ayat 19 yang dibaca sebelum salam tadi, apa? Dari Ibu Ya. Ana. Iya. Wah, doa sama orang lain aja boleh, apalagi untuk diri sendiri. Sangat penting. Jadi harus diawali dengan diri kita, silaturahmi dengan diri kita. Kita diskusi sebelumnya, kita bicara tentang silaturahmi sama diri yang seringkali kita lupa ya. Itu sangat dibolehkan. Justru itu harus kita awali dulu untuk diri kita, gitu ya. Kita perkuat rohani kita dengan doa-doa kita yang kita amalkan, baru kemudian untuk orang lain. Nah, sedangkan untuk doa yang dibaca Nabi Sulaiman surat An-Naml 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nanti dicek ya di surat An-Naml ayat 18 dan 19. Sudah ada yang langsung WA ke saya tulis di chat tadi, Bapak Ibu yang tidak masuk di grup kajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, karena katanya grupnya sudah full, saya aja nggak bisa masuk. Pengen masuk saya karena pengen tahu diskusinya, saling berbagi, tapi ternyata kuotanya terbatas grup WA. Saya telah cantumkan nama saya di chat WA saya. Silakan Bapak Ibu yang tidak masuk grup bisa langsung chat ke saya, nanti saya kirimkan lengkap materinya yang tadi saya juga titipkan lewat Pak Asril dan sudah di-share ya di grup Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sudah ada beberapa yang masuk, Bapak Ibu nanti setelah kajian saya kirimkan. Sudah ada berapa ini, 4 orang yang kirim langsung ke saya, nanti saya kirimkan materi. Terima kasih. Untuk grup info kajian itu masih kosong, Ustaz. Itu kan khusus. Oh gitu. Nah, ya. Jadi ibu-ibu yang tidak bisa di grup umum bisa masuk ke grup info kajian yang sudah saya share. Oh baik. Nanti Tadi saya lanjutannya juga. Ustaz, berarti yang Al-Fatihah itu ilahnya tuh ilah abdi atau gimana? Ilahiyah. Ilahiyah ya. Iya, kepadaku. Atau kalau kita bingung, pakai bahasa kita saja. Insya Allah Allah mengerti seluruh bahasa gitu ya. Jadi beragama itu ada beberapa yang memang hitam putih, ibadah-ibadah mahdoh yang harus pakai bahasa Arab, tetapi di luar itu dengan bahasa ibu kita yang kita memang lebih paham, lebih khusyuk, akan menjadi lebih indah menurut saya. Syukur-syukur kalau kita bisa mengerti bahasa Arabnya, kita mengerti maknanya, itu juga lebih luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, Mas Sahid, mungkin sebelum kita lanjut yang di chat, kita bisa kasih kesempatan dulu ya Mas ya. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, ada Pak Haji Erwin P. Siregar. Silahkan kepada Bapak bisa di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surat Al-Fatihah ini kan inti daripada Al-Quran. Betul. Karim. Nah, ada 2 pertanyaan yang masih mengganjal di kepala saya. Yang pertama itu, saya mendengar imam kadang-kadang membaca a'udzubillahi minas dan seterusnya. Ada imam lagi yang tidak membacanya. Nah, apakah wajib kita membaca Al-Fatihah ini dengan sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus yang kedua, untuk sholat berjamaah itu yang sholat subuh
sholat maghrib, sholat isya, yang Ya. imamnya bersuara, itu apakah kita wajib juga membaca surat Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Haji Erwin atas pertanyaan. Yang pertama, apakah perlu baca ta'awudz? Ta'awudz itu perlu, Pak. Ta'awudz itu perlu karena itu Quran ya. Fasta'id billah. Jadi kalau engkau ingin melakukan sesuatu termasuk membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Itulah ayat yang kemudian memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz. Ta'awudz itu memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah persoalan apakah perlu dijaharkan atau tidak? Perlu dikeraskan atau tidak? Rata-rata para ulama mengatakan ta'awudznya di dalam saja, ya, di dalam hati saja, baru langsung membaca Al-Fatihahnya. Jadi nggak usah dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam hati, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim, langsung bismillahnya, ya. Jadi ta'awudznya wajib, bahkan itu perintah Quran. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perlu dikeraskan atau tidak. Jadi ada para ulama mayoritas menganjurkan secara siri saja, Pak. Di dalam hati saja ta'awudnya sebagai sebuah kesadaran bahwa kita mohon perlindungan Allah terus agar tidak menjadi tergoda oleh setan yang terkutuk, baru kemudian membaca Al-Fatihahnya secara jahar. Tentunya kalau memang sholat-sholatnya maghrib, isya, dan subuh, atau kemudian biasa saja syir kalau zuhur dan asar. Pertanyaan kedua adalah apakah untuk sholat maghrib, kemudian subuh dan isya yang jahar ya Pak, itu ada dua pendapat Pak. Ada yang mengatakan kita cukup tidak membaca Al-Fatihah lagi ketika memang kita waktu imam membaca Al-Fatihah itu kita mengikuti Pak. Betul-betul ngikutin gitu ya. Jadi betul-betul kita membaca Al-Fatihah, ngikutin apa yang dibaca oleh imam. Kenapa menjadi syarat? Karena Al-Fatihah itu rukun Pak. Jadi kita nggak membaca apapun di dalam sholat, tapi Al-Fatihahnya terbaca, sah sholat kita. Gitu. Karena Al-Fatihah itu harus dibaca. Walaupun kita nggak baca surat, ibaratnya kemudian kita baru ngerti sholat, cuman ngerti Al-Fatihah, itu sudah sah. Gitu. Makanya disebut Al-Fatihah itu suratus sholat. Salah satu nama lain dari Al-Fatihah itu suratus sholat, yaitu surat sholat. Karena ini wajib. Seperti haji, itu kan wajibnya wukuf di Arafah. Tapi kalau sholat, itu wajibnya adalah membaca Al-Fatihah. Ada pendapat yang mengatakan karena Al-Fatihah itu wajib dibaca, maka setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu, ketika imam baca surat, dibolehkan. Ada yang mengatakan kita juga harus membaca Al-Fatihah. Kok saya lebih condong, apabila kita ngikutin makmum dari awal, itu condong pendapat yang pertama. Kita fokus ngikutin sambil baca juga Al-Fatihah di dalam hati, apa yang dibaca oleh imam, sehingga apa? Tidak distract. Sebab kalau kita nanti imamnya baca surat-surat, setelah baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Jadi kita nggak bisa menyimak apa yang dibaca oleh imam. Sehingga kemudian imamnya baca apa, kitanya baca apa. Makmum itu kan ngikutin imam sebenarnya. Nah, tetapi kemudian gimana kasusnya? Kalau kasusnya orang yang masbuk. Masbuk itu dia udah datang, Al-Fatihah sudah dibaca oleh imam. Ada yang mengatakan engkau baca Al-Fatihah karena baca Al-Fatihah itu wajib. Ada yang bahkan mengatakan enggak, kamu ini makmum. Makmum itu harus ngikutin imam. Artinya apa? Kalau engkau berjamaah dihitung satu kesatuan. Artinya apa? Kalaupun engkau datang sudah imamnya sudah baca surat-surat pendek atau panjang setelah Al-Fatihah, engkau ikutin saja bacaannya. Tidak harus baca Al-Fatihah. Karena apa? Karena engkau menjadi bagian keluarga besar jamaah yang tadi. Karena keluarga jamaah tadi sudah baca Al-Fatihah, engkau sudah masuk disebut baca Al-Fatihah. Jadi dua pendapat itu Pak Erwin, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Mana yang ini? Selalu kalau fikih itu ada pilihan-pilihan. Tetapi saya mengatakan tadi,
oh yang ini filosofinya, yang ini kenapa logikanya seperti ini, alasannya seperti ini. Monggo Pak Erwin silahkan. Tapi untuk ta'awud itu mayoritas menyarankan baca a'udzubillahnya di dalam hati. Tidak dijaharkan waktu menjadi imam. Itu Pak Erwin mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Mohon maaf ini banyak sekali yang ada yang nitip WA nomornya dan segala macam. Saya khawatir setelah kajian selesai saya nggak sempat nyatat. Monggo Bapak Ibu dicatat saja. Saya sudah kasih di chat ya nomor saya 0812 94 55 49 93. Saya sebentar. Mohon maaf. Kosong 081294554993. Tadi di chat-chat awal juga sudah ada ya nomornya. Nanti saya akan ini satu-satu. Setelah kajian selesai saya kirimkan materinya. Terima kasih. Silakan Mas Hendrawan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sujono. Ya. Nah, silakan Pak Jono, bisa di-unmute. Terima kasih Ustadz, makasih Mas Indra. Ustadz, melengkapi pertanyaan sebelumnya. Silakan Pak Sujono. Pertanyaan saya itu kapan mulai dikenal nih syariat Bismillah ini kenal manusia nih? Tadi ada Nabi Nuh atau Nabi Sulaiman tadi udah menggunakan ya. Kalau dalam informasi di Al-Quran. Yang pertama, yang kedua ini Al-Fatihah ini kapan sih diturunkan ya Pak Ustadz? Kita sering dibaca tiap hari tapi nggak tahu kapan nih, tepatnya kapan, setelah apa sebelum hijrah. Yang ketiga nih mohon ini kiat-kiat untuk bisa bersyukur, beristiqomah itu aja yang mungkin yang belum cepat kita jalan. Itu aja Pak Ustadz mungkin. Ya. Terima kasih. Jadi memang Al-Fatihah ini istimewa ya. Al-Fatihah ini tadi disebutkan ini hanya hanya diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Jadi kalaupun tadi Nabi Sulaiman itu cuma dapat bismillahnya saja gitu. Nabi Nuh itu cuma bismillah majrihanya saja. Tapi sebagai sebuah surat yang lengkap itu Al-Fatihah hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kenapa kita ini istimewa, bukan saja diberikan hanya untuk kita khusus, tapi ini dijadikan surat sholat. Surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Kenapa luar biasanya Al-Fatihah? Dan saya tadi mengatakan, saya dulu Pak Sujono, ketika membaca hadis itu, bacaan saya, pemahaman saya, pokoknya kalau pengen sesuatu baca Al-Fatihah. Tetapi ternyata ini rumus kehidupan ya. Tetapi ini rumus kalau orang ternyata wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta, itu ternyata bagi hambaku yang pengen hidupnya sukses dan berkah, jadikan Al-Fatihah ini sebagai rumus di dalam kehidupan. Itu yang menurut saya menarik ya. Kapan Al-Fatihah? Sebentar saya coba cek menjadi diturunkan ya. Biar. Jadi Al-Fatihah itu makiyah, Pak. Jadi makiyah itu berarti apa? Turun di Mekah. Jadi termasuk surat-surat Makkah. Jadi surat itu terbagi ada makiyah, ada madaniyah. Jadi kalau makiyah itu berarti turun di Mekah, kalau madaniyah itu turun di Madinah. Ciri-cirinya kalau di Mekah itu ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan keimanan. Biasanya kalau Madinah ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah, dengan ibadah. Jadi misalkan puasa, tentang sholat, tentang jual beli, itu pasti Madaniyah. Karena waktu Rasulullah di Mekah itu 13 tahun itu yang dirubah apanya? Tauhidnya.
Sehingga kemudian, jadi kalau di dalam kajian tafsir, Makkiyah Madaniyah itu pokoknya ciri-cirinya. Oh, Mekah itu sebelum hijrah, kemudian lagi memikirkan bagaimana merubah kafir Quraisy dari menyembah banyak berhala menjadi menyembah satu Tuhan. Jadi ciri-ciri ayatnya itu menarik. Tetapi kalau kita bicara tentang Makkiyah Madaniyah, ada satu surat gitu. Al-Baqarah kan tidak langsung blek gitu ya, 286. Sebagian ayatnya diturunkan di Madinah, sebagian ayatnya diturunkan di Mekah. Kajiannya menarik itu Mas Sujono kalau bicara tentang kajian Makkiyah dan Madaniyah. Jadi keterangannya dia Makkiyah ya. Makkiyah itu beda artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Salat saja kan 10 Hijriah. Berarti apa? Padahal sholat itu salah satu suratnya adalah Al-Fatihah. Jadi ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, termasuk surat Makkiyah. Itu Pak Sujono. Iya. Yang tadi yang terakhir kiat-kiat untuk bersyukur dan istiqomah. Agak di ini sedikit. Ya, kiatnya saya kira syukur itu ini kalau kiat-kiat dalam konteks ini ya. Jadi biasakanlah kalau mau setelah mendapatkan sesuatu, coba syukur bil lisan dulu. Langsung baca hamdalah. Jadi membaca hamdalah itu kelihatannya ringan, mudah. Tapi ini kalau nggak dirutinkan, itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Diharapkan Pak Sujono, kalau kita hamdalahnya kita baca secara lisan, syukur lisan itu, kemudian Allah kemudian anugerahkan kita syukur yang lebih bersifat iktigoti ya. Hati kita juga menyadari bahwa apapun yang hari ini ada dalam genggaman kita itu kemudian sebenarnya anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya awali hari dengan syukur ya, awali hari dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Ingat-ingat saja bahwa apapun yang hari ini kita dapatkan itu berasal dari Allah, sehingga kemudian syukur terus terucap dalam lisan kita. Kan kenapa Rasulullah kemudian mengatakan satu kalimat yang bisa kita praktekkan agar syukur itu terus kemudian kita ucapkan kepada Allah. Apa itu? Alhamdulillah ala kulli hal. Pak Sujono. Biasanya kan kita diajarkan beberapa kalimat ya, tergantung kondisinya kan. Kalau dapat sesuatu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kehilangan innalillah. Kalau lagi sedih, lagi pengen kekuatan la haula, lagi ngelihat yang indah masya Allah, lagi yang tidak baik subhanallah dan sebagainya gitu. Tetapi tercakup semua itu bisa diganti dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Jadi ucapkanlah ini, sering-sering diucapkan, tetapi kalau bisa jangan sekedar diucapkan, tapi sadarilah bahwa apapun yang terjadi, ini sebenarnya wajib kita syukuri, sehingga ucapannya adalah hamdalah. Nah, kalau ini kemudian terus, ilmu kita nambah, fokus kepada, jadi syukur itu akan mudah, Pak Sujono katanya, kalau kita fokus sama sang pemberi, bukan kepada pemberiannya. Sebab kalau fokus pada pemberiannya, aduh kayaknya kurang aja. Dikasih pulpen aja, kalau fokus sama pulpennya nggak seberapa kan? Tapi kalau fokus ini yang ngasih presiden ini. Ini sapu tangan yang ngasih dulu mantan pacar ini. itu wow dijaga betul. Jadi kata para ulama, fokuslah sama sang pemberi nikmat. Orang yang syukurnya khawasul khawas, orang yang dekat sama Allah itu nggak fokus sama rezekinya. Fokusnya sama Allahnya. Jadi kalau fokusnya sama Allah dikasih sakit syukur nggak? Dicubit aja kalau fokusnya bukan cubitannya tapi yang nyubit siapa? Itu walaupun sakit itu ya nikmat gitu. Disuruh jemput jam 11 malam kalau fokus sama yang dijemput sama yang nyuruh indah Pak. Seperti juga sepertiga malam. Jadi itu tips-tips ya. Termasuk istiqomah. Kalau istiqomah jelas tadi Rasulullah lewat hadisnya Rasulullah mengatakan begini, ya ayuhan nas gitu ya, ittaqullaha ma tutikun. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, lakukanlah ibadah ma tutikun. Semampu kalian.
Tetapi kan Rasulullah kemudian mengatakan, tetapi ingat ya, Allah itu sangat cinta kalau seseorang rutin walaupun sedikit. Maka bagaimana tipsnya agar bisa istiqomah? Lakukan hal-hal baik, fastabiqul khairat. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu momen, jangan nunggu kuantitas. Ah nanti aja lah, cuman aja 5.000 sedekahnya. Nanti nggak selesai istiqomah itu. Jadi yang kecil-kecil ini pokoknya kesempatan momentum berbuat baik, lakukan. Biarkanlah nanti Allah sendiri yang menambah kuantitas kita. Dan kalau mau istiqomah, mau syukurnya tetap terjadi, yang paling utama Pak Sujono, apa? Komunitas menjadi penting. Kalau sendirian itu kan berat ya. Tetapi kalau kita punya para pejuang subuh, Masjid Raya Pondok Indah, nanti kita punya komunitas lagi di komplek kita, itu saling menguatkan sehingga istiqomah. Kalau istiqomah sendirian, ini hanya Dilan yang kuat. Tetapi kalau kita berjamaah, itu insya Allah gitu ya. Nah, subuh begini coba kalau ngaji sendirian. Baca 10 ayat juga udah ngantuk, tapi kita hampir 2 jam karena bareng-bareng menjadi indah. Semalam kita kumpul, hari ini kita kumpul, besok kita jalan-jalan bareng-bareng. Maka komunitas menjadi penting. Jamaah itu menjadi penting. Jamaah itu bukan sekedar bareng-bareng. Jamaah itu menguatkan. Jamaah itu saling watawasau bil haq watawabisobar. Sebab kalau tidak, ya kita bergantung sama diri kita, tergantung keimanan kita yang naik turun itu, Pak Sujono. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah lah, ya Allah gitu, yang lain udah berangkat kok saya masih ini, yang lain sudah sedekah kok saya masih ini, yang lain sudah khatam kok saya masih kurang, sehingga kemudian saling menopang dan saling mendorong. Saya kira itu Pak Sujono. Terima kasih, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih Pak Terima kasih, Jono Mas Hendro. pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Ya. Ini nampaknya masih antusiasnya masih luar biasa. Monggo. Kalau dua pertanyaan terakhir dari chat boleh? Kita Boleh. baca, Baik, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, pertanyaan dari kolom chat ada dari Bapak atau Ibu Nana Tawaf dan dari Bapak Taufik Hidayat. Ini coba saya bikin jadi satu kesatuan gitu ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya pertama adalah dalam kita mengirimkan doa, mengapa selalu mengirimkan Al-Fatihah? Padahal makna surat Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan, doa isinya hanya di beberapa ayat yang terakhir. Ya. Kenapa tidak langsung membacakan doa-doa seperti yang tadi dicontohkan Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, apakah harus dan diwajibkan menyebutkan nama dan orang tuanya? Ya. Itu Pak Ustadz. Kenapa pakai Al-Fatihah? Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, ya. Induknya Al-Quran. Jadi kalau kita tidak memahami, ibaratnya gini, Al-Quran yang 114 surat itu kuncinya, ringkasannya itu satu surat, yaitu Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi ibaratnya kalau kita baca Al-Fatihah itu sebenarnya sudah mencakup seluruh rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kemudian kita ini identik mau ngapa-ngapain kemudian bacanya Al-Fatihah. Itu yang pertama dari sisi filosofinya. Maka disebut dia Ummul Quran. Yang kedua, kenapa Al-Fatihah? Ini lebih kepada rumus bahwa begini. Jadi ayat Quran, yaitu surat Al-Baqarah 185, ketika Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, Bapak Ibu sekalian, ayat 186-nya itu dirangkaiannya tentang apa? Tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i dada'ani falyastajibuli wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Intinya apa? Intinya di situ ada korelasi. Ayat 185 sampai 186 itu korelasinya, yang satu ngomongin Quran, yang satu tentang doa. Maknanya apa? Doa itu mustajabah kalau didorong dengan baca Quran. Gitu. Jadi kenapa kemudian orang sebelum berdoa baca Al-Fatihah? Kadang-kadang setelah doa diakhiri dengan Al-Fatihah. Agar apa? Doa yang kita baca itu kemudian akselerasi pengkabulannya itu menjadi dahsyat kalau didorong dengan Quran. Atau begini, Bapak Ibu sekalian,
kalau pengen doa kata mustajabah, baca Quran dulu. Misalkan kita baca Quran 1 juz atau apa, habis itu jangan langsung ditutup Qurannya. Ya, langsung ngomong itu, ya Allah, dengan keberkahan, dengan syafaat, dengan barokah, dan dengan Quran firman-firman-Mu, saya mohon A 1, 2, 3. Atau kemudian kita energi Quran yang baru kita baca 1 juz itu kita tiupkan ya di dalam minuman kita. Itu boleh gitu. Karena energi Quran itu, Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah asyifa. Syifa itu obat. Jadi jangan remehkan energi. Kalau kita bisa ada satu alat yang bisa mendeteksi energi Quran, itu luar biasa. Tapi kenapa balik lagi yang dibaca Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu inti. Al-Fatihah itu induk dari surat-surat yang lain. Syukur-syukur kalau kita khataman Quran habis itu berdoa, itu lebih dahsyat lagi. Tetapi kalau waktunya pendek, itu kalau bisa doa awali dengan Al-Fatihah, akhiri dengan Al-Fatihah, itu luar biasa. Yang kedua, apakah kemudian kalau kita baca Al-Fatihah bagi orang yang wafat, yang sudah meninggal harus dibaca gitu ya. Kalau kita tahu akan lebih baik gitu ya. Kalau tidak, kemudian ya nggak apa-apa. Pasti Allah tahu, asal kemudian kita ini kan ngomongin tentang address ya, tentang alamat. Ini doa untuk siapa ini? Tapi ya jangan rinci sampai menunda acara kalau belum ketahui binnya, kemudian nanti nggak nyampe, Pak Ustadz. Ya jangan. Yang penting kita, apalagi kalau kita punya guru, saya selalu mengatakan begini, bahkan kalau berdoa, ya Allah gitu, semoga Al-Fatihah saya, barokah syafaatnya, karomahnya, Engkau berikan kepada seluruh guru-guruku. Kan nggak mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang pernah mengajarkan walaupun kepadaku 1 huruf pun, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup, mudah-mudahan mereka yang wafat saya doakan 1, 2, 3, yang masih hidup 1, 2, 3 ya. Tapi kalau memang di acara haul gitu ya, acara keluarga, kemudian kita dikirimin biasanya kalau saya, Pak Ustadz, nanti diakhiri dengan doa kepada yang sudah wafat ya, saya dikirimin dulu, saya minta boleh nggak saya minta listnya. Kalau listnya 150 nggak mungkin dibaca satu persatu. Tapi kalau listnya cuma 5-10 itu akan lebih, ya namanya ini ya, menghargai, penghargaan, itu akan lebih bagus. Gitu ya. Tetapi itu tidak mempengaruhi sampai dan tidaknya. Kalaupun kita tidak tahu, insya Allah asal kita niatkan untuk guru-guruku gitu, yang pernah mengajarkan kepadaku walaupun 1 huruf pun, bahkan saya pernah selalu mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan, syafaat, karomahmu kepada siapapun yang pernah berbuat baik kepadaku. Itu luar biasa Al-Fatihah gitu. Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga atas penyampaian materi kajiannya Pak Ustadz. Nah, mungkin diakhiri boleh Pak Ustadz berkenan untuk membimbing doa penutup pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk menyapa Allah, untuk menyampaikan seluruh hajat dan keperluan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendengarkan doa hamba-hambanya dan selalu mengabulkannya sesuai dengan apa yang Allah lihat dari kebutuhan kita. Allah mengijabah doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad fil awalin, Allahumma sholli ala Muhammad fil akhirin. Wassallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sahabina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah,
Anugerahkan kepada kami cinta dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala khilaf, dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para guru-guru kami, pasangan hidup kami, putra-putri kami, dan siapapun kaum muslimin muslimat, atau siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni mereka ya Allah, anugerahkan berkah dan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, anugerahkan kami bimbingan-Mu agar kami terus bisa mengingat-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ya Allah, anugerahkan kami, ingatkan kami untuk selalu menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, selalu berterima kasih atas rezeki yang Kau titipkan kepada kami, dan mampu menggunakan seluruh titipan-Mu untuk beramal soleh dan taat kepadamu ya Allah. Beri kesempatan kami juga ya Allah di sisa akhir hidup kami untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kami, kualitas sholat kami, kualitas bacaan Al-Quran kami, kualitas amal-amal soleh kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami titipkan kepadamu ya Allah keluarga kami. Semoga terus Engkau jaga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami titipkan putra-putri dan cucu kami. Semoga Engkau jaga mereka menjadi putra-putri dan cucu yang soleh dan solehah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan kami semua, bimbing kami semua dan orang-orang yang kami cintai untuk terus bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang telah dilewati. Jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada para kekasih-Mu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Semoga Engkau berkenan pada saatnya nanti memasukkan kami semua ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi dan cintai ya Allah. Ya Allah, ya Hafid, Engkau yang maha menjaga seluruh makhluk-Mu termasuk manusia. Ya Allah, jagalah kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala macam bala, bencana, penyakit, kesempitan, kehancuran, iri dan dengki, baik dari jenis jin maupun manusia ya Allah. Ya Allah, semoga Al-Fatihah yang baru saja kami pelajari dan ternyata menjadi rumus yang Kau berikan dalam kami menggapai hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kami bisa mengerti, kami bisa pahami, sekaligus kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ijabah seluruh doa dan harapan kami ini, karena tidak ada yang bisa mengabulkan seluruh doa dan harapan hamba-Mu kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sailin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah mulai hari ini kita akan mengimplementasikan konsep 5BKB ya Pak Ustadz ya. Ya. Bismillah, bersyukur, berpikir positif, berorientasi akhirat, bahagiakan hidup dengan ibadah dan berdoa, serta konsisten dan bercermin. Insya Allah semakin mempertebal iman dan takwa kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah sampai di penghujung acara kajian online pada subuh, pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah pada pagi hari ini.
Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang sudah berkenan hadir. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang dirasa masih kurang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.